Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di acara yang paling keren sejagat raya, Kiri Tikus. Kiri kuku. Nah, itu cepat. Kiri Tikus. Kiri kuku. Nah. Kiri apa kiri sih? Kiri sebaya. Kiri kuku. Kiri kuku. Padahal kita juga nggak tahu kan kuku itu apa artinya. Bukan. Enggak, emang kata aja. Kiri kuku. Kiri kuku. Oke, pada minggu kali ini saya tidak akan membahas tentang pilpres lagi nih. Iya. Karena pilpres ini bahaya katanya. Kalau dibahas terus karena terlalu menarik katanya. Bukan terlalu menarik. Apa? Kayaknya Anda sudah punya pilihan. Jadi jeleknya itu terus. Betul. Oke, pada nggak ada. Ada. 4 dibagi 2. Iya. Ya. Tahu nggak sih kalau tahun 2019 kan ramenya itu tuh. Dildo siapa ya? Apa? Yang itu tuh yang kalau tagline-nya iklan-iklannya tuh kalau ada mereka kenapa harus saya gitu. Aldo. Oh, Aldo. Iya, Ya, Aldo. saya ada. Kalau sekarang itu Calon apa pilpres apa? Calon presiden alternatif. Iya, kalau sekarang tau nggak? Apa? Mas Adam. Oh, ya Sadamnya Indul. Iya ini. Iya. Iya, ada. Apa sih partai lupa saya. Ada tapi plesetannya. Iya, ada biasanya. Kampus. Iya. Ada. Dan follow-nya kita nge-follow sih. Nge-follow. Akun itu nge-follow. Terus tuh kan ada tulisannya kan, giveaway kaos. Kita nge-share. Ikutan Sampai sekarang Mas Adam, tolong saya belum dapat kaosnya sampai sekarang. Oh ya, Paprika namanya. Paprika. Wow, ingat juga ternyata. Paprika. Jadi nggak perlu ditampilin ini, nggak usah. Nggak usah. Oke, pada minggu ini kita akan bahas legislatif atau caleg. Caleg ini ternyata juga ya kalau seandainya kita baca ya, calon itu banyak banget. Betul. Karena dari satu partai aja bisa mencalonkan 10-15 calon. 15 lah. Bisa jadi 15 calon itu satu dapil ya. Tuh dapet. Satu dapil dikalikan dengan banyaknya partai di Berapa coba? berapa sih 21? 16 partai. 16. Oke. Partai buruh termasuk. Baru. Kalau kata teman saya yang kerja di percetakan, partai buruh modelnya kurang bagus. Iya. Kusem ya. Oh gitu. Partai buruh. Iya benar. Oke. Menurut Presiden Kritikus nih, gimana menanggapi atau merespon dengan banyaknya caleg, dengan mayoritas orang kita ini kan sebetulnya makin banyak pilihan makin pusing gak sih? Atau baiknya seperti apa sih pemilihan legislatif ke depan itu? Ya bagus. Karena partainya tambah laku. Oke. Ya tambah laku sering banyak. Karena diobral Pak. Diobral. Tapi Anda pernah nyoblos belum sebelumnya? Nyoblos dong. Pernah dong. 14-19 saya nyoblos. Ada partai yang tidak ada calegnya. Ada Kan? Ada. Nah itu bagus Pak. Sebenarnya caleg itu berarti ikut meramaikan. Di mana caleg itu bertujuan baik. Tujuannya? Ya karena pengen duduk di kursi. Seperti kita ini. Gak lucu Pak. Emang ngelawak. Ini langsung intinya ini. Intinya. Ya tapi kan bener juga kan kalau orang bilang itu untuk modal jadi caleg itu kan modal besar, mahal. Gimana itu? Ibaratnya kan kalau misalkan di dapilnya ada 100 kakak minimal kan nyumbang berapa duit misalnya katanya. Tapi kan 2019 apa ya? Ada pernah kan yang jualan es, nyalek, uang beca nyalek. Oh iya. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Nah itu buat duitnya dari mana? Ada sponsornya kayaknya. Ada sponsornya. Oh. Atau kan emang dia punya toko, maksudnya dia tokoh masyarakat di sana. Oh berarti emang kayak pilpres capres nomor 1 ya mungkin. Ya sudah sedikit, ada. Enggak maksudnya sedikit dana partainya kan? Oh ya sedikit. Dia juga kan bukan petugas partai. Oh iya partai. Dia emang
pure skill lah ya. Ya kembali Pak ke caleg. Emang pusing juga sih Pak. Saya selaku pemilih mah. Kecuali yang saya pasti milih yang ngebayar. Dapat. Udah sekarang udah dapat Pak. Udah dapat. Ini berarti masuk bulan Januari udah dapat. Udah dapat. Dari Desember Pak. Dari Desember udah dicum. Desember. Oke. Berapa? Ya, ratusan ya? Ya ratusan itu kan kalau saya hitung ya minimal kan ya 200 juta lah, bener ya? Untuk amplopnya aja loh. Amplop aja. Bisa masuk ke 200 juta untuk lebih menang. Oh, minimal. Kurang. Kurang loh di bawah KM. Kurang. Segitu nggak ada apa-apanya Pak. Gak ada apa-apanya. Masalahnya caleg ini lebih apa ya? Lebih bahasanya lebih rame, lebih bergengsi dibandingkan walkot atau DPD. Oke. Itu kan lebih bergengsi karena pilgub juga mungkin. Iya, lebih bergengsi. Pilpres juga lebih bergengsi lagi karena ini bukan lagi peperangan antar suku daerah Pak, tetangga Pak. Bahkan nih ada saudaraan nih Pak, tetanggaan, saudaraan lah. Yuk, beda tim ses. Oh, ada itu Pak. Biasanya kalau kayak gini milih siapa ya bisik-bisik. Pilih siapa? Bahkan sampai Pak, dan sekarang kan tim sukses itu sekarang milih-milih Pak. Ya. Tidak bisa kalau dulu kan bagi-bagi serangan fajar ya. Serangan fajar itu biasanya kan ini apa namanya asal-asal ngasih. Sekarang enggak Pak. Sekarang soalnya Fajar udah set boy. Ya bagi-bagi. Ada nggak ya? Enggak Pak. Kalau sekarang itu lebih kayak mungkin Bapak bingung kan. Lah kalau misalnya dihitung gimana cara itu? Iya. Nah udah dipetakan Pak. Oh berarti tim ses ini udah memetakan ya? Iya. Jadi misalkan kayak dapil sini misalnya TPS ini ditarget misalkan 20 suara. Jadi harus 20 dan orang yang tim ses itu benar-benar mengenal. Gitu. Ya kalau ngitung persentase agak sedikit, persentase kecil banget loh. Contoh gini ya, di DPRD kota sih misalnya, itu kan ambil kursinya masih di bawah 100 mungkin. Masih 100 kursi gitu kan misalnya. Dibandingkan dengan caleg, berarti kan persentase kemenangan itu tipis banget Pak. Tipis Pak. Banyakannya di Cirebon itu di Rumah Sakit Arjawinangun. ada ini postingannya ada. Rumah Sakit di Arjawinangun siap menerima caleg gagal. Gimana menurut Presiden ini marketingnya bagus gak? Atau memang ada rumah sakit aja sarkas nih? Gimana maksudnya? Saking gak laku rumah sakit gitu. Tapi bener kok backingnya dan emang ada? Gila, banyak lah. Stres lah. Tapi rumah sakit lain ada yang terima gak? Oh, BPJS enggak. Jadi diapain? Kalau masuk rumah sakit? Inilah apa terapi. Psikologi, terapi gitu. Karena nanti ya, takutnya kan tiba-tiba kencing sembarangan, marah-marah, udah dikasih uang sama kita gitu. Oh itu pasti lah. Pasti. itu bukan efek dari kegilaan nih. Tapi nggak gila Pak. Ada di tetangga saya yang tim ses itu nggak gila Pak. Tim ses ya bukan. Tapi marah. Jelas lah marah lah. Masa udah dikasih kan berapa sekian puluh juta, ternyata suaranya nggak ada sama sekali. Ya mungkin efeknya pertama bengong Pak. Kira siapa? Itu tuh pasti buang dulu. Makan susah. Makanlah sedikit, gak mau. Gak mau. Oh emang gak mau. Susah Pak. Susah. Tapi emang ada sih baru tahu Pak. Karena gini ya emang caleg ini perjudian agak gila menurut saya. Karena gini, ini kita masuk ke pembahasan kedua Pak. Oke. Pembahasan kedua. Caleg itu pendaftarannya gampang menurut saya. Bahkan partai itu mencari orang yang mau nyaleg, biar ngisi formasinya Pak. Nah karena gampang daftarnya dan partai itu butuh yang nyaleg, akhirnya kapabilitas orang yang nyaleg itu kan kurang. Iya. Nah kadang mimpi terlalu besar. Angan-angannya terlalu besar kayak gajinya legislatif segini, dapat fasilitas ini loh, fasilitas itu. Akhirnya tuh dia mau tuh utang atau jual tanah, jual sawah. Tapi ada juga kan yang ditalangin partai.
Dikit kalau salah. Ya, tapi kan ada kan? Ada tapi dikit. Itu gimana? Menurut presiden nih, menurut kritikus ini, apakah caleg ini perlu untuk minimal diseleksi dulu deh, atau dikurangi jumlahnya biar orang yang daftar tuh ya siap-siap waras semua gitu? Ya itu tuh salah satu kegagalan partai politik Pak, membuat kader. Oh, kaderisasinya. Ya padahal kalau misalkan kayak sepak bola kan, kan kita bahasnya sepak bola dulu ya. Apa? Kayak emang kalau sepak bola itu kalau bagus itu dari akademinya Pak. Oke. Kalau Daripada ditanamin filosofinya. Itu Arsenal 2010 ke bawah ya. Ya itu. Sama Barcelona. Sekarang udah beli terus. Udah beli terus sekarang. Tetap aja strikernya nggak ada. Nah, jadi kalau misalkan di akademinya bagus, kan bisa promosi ya. Oke. Tapi kalau misalkan kita akademinya jelek, akhirnya kita partai-partai yang kaya bisa ngebeli dong, ngebeli pemain kan. Nah seperti itu harusnya Pak. Kalau menurut saya bagusnya itu kalaupun direkrut dan diseleksi, kita bisa menggunakan sistem seperti sekolah Pak. Gimana tuh? Nah, siswa baru itu kalau mau sekolah itu ada berbagai cara Pak. Ada kemiskinan, afirmasi. Apa tuh bahasanya itu keluarga miskin? Afirmasi. Yakin. Keluarga miskin itu kan ada kan. Nah, terus yang kedua ada jalur prestasi. Prestasi karena pinter nih. Ya prestasi apa aja lah, olahraga, akademis dan lain-lain. Yang ketiga ada zonasi Pak. Zonasi. Itu 3 aja lah bahasanya lah. Oke, 3 aja. Ya. Yang sering orang denger lah ya. Sering orang denger. Paling umum tuh zonasi. Ini karena 3 bagus Pak. Oh. Menang gak ini? Sebenarnya dia kata-katir Pak. Kata-katir dia itu karena debat kemarin nomor 2 itu lagi unggul terus. Wakilnya unggul dan capresnya unggul. Gak unggul. Gak unggul. Yang kedua capresnya enggak, yang ketiga tuh enggak. Cuma karena kasihan aja dia. Ya justru itu dibantai. Dibantai. Tapi kan ada hal positifnya. Iya. Dia bilang bahwa ya udah fokus terhadap visi misinya kan. Yang lainnya kan menjatuhkan terus misalnya. Lanjut lagi, kita alok lagi. Mana tadi? 3. Afirmasi Pak. Afirmasi dulu. Penting itu warga atau pendaftar itu harus miskin Pak menurut saya Pak. Malah jadi miskin nih. Harus miskin. Kenapa? Kalau korupsi ketahuan Pak. Oh, kelihatan ketahuan. Iyalah ketahuan. Misalkan kekayaan misalkan cuman dengkul. Tenaga doang. Iya, tenaga. Namanya juga masih misal Pak. Ya kan itu miskin bisa Pak. Miskin, tapi kan punya dengkul kan. Dino punya dengkul dijual mahal Pak. Saat punya dengkul kan, punya modalnya. Nanti kalau dia tiba-tiba kaya banget, ketahuan Pak nanti dia korupsinya kan ketahuan. Dan biaya untuk promosi dan lain-lainnya kan nggak banyak Pak, karena dia nggak punya uang kan. Jadi perputarannya lebih baik gitu. Yang kedua prestasi itu jelas. Dia punya pengalaman, kepintaran, meskipun jadi ketua OSIS gitu kan. Kalau enggak ketua kelas itu penting juga Pak. Kalau enggak sih jadi keamanan, sesi keamanan kelas. Minimal udah ada prestasi. Ada prestasi. Kan? Iya. Ada buktinya tapi ini. Ada buktinya. Emang ada sertifikatnya nggak sih kalau sesi keamanan kelas? Gak ada sih. Tapi ketua OSIS lah minimal. Minimal ketua OSIS kan. Minimal ada foto-fotonya lah. Terus yang ketiga ini paling penting itu zonasi Pak. Ini sangat baik. Kenapa sangat baik? Yang bagus dari caleg itu adalah harus dari daerahnya, dari dapilnya. Karena dia sangat mengenal seluk-beluk daerahnya. Ibarat kita naik motor nih Pak, sering lewat situ, kita udah hafal lubang-lubangnya. Jadi merem lubang nih gitu. Nah gitu. Tapi nggak ada Cirebon mulus Pak. Nggak ada yang berhasil maksudnya kena terus. Saking banyaknya lubang. Gak ada yang rata. Ada. Kalaupun nggak ada lubang bergelombang. Bergelombang kan lebih bahaya itu. Oke. Jadi ada 3 lah ya. Jadi kalau seandainya dia nggak berprestasi, dia nggak zonasi, minimal ya ada miskin misal. Jadi inspiratif mungkin. Inspiratif ya kan. Karena banyak kan kalau
sekarang inspiratif ya. Kan miskin kan banyaknya kan kayak hidup prihatin. Tapi ya miskin juga minimal ya ada dengkul. Iya betul. Tapi bukan berarti kita miskin harta, miskin ilmu juga enggak juga. Berarti siapa tahu ini malah pintar juga. Pintar juga malah lebih cepat bersosialisasi di warga. Iya, karena mungkin sekarang gini Pak, logikanya gini Pak. Kalau orang miskin memberi masukan terhadap orang kaya itu susah Pak. Jadi kalau misalkan orang miskin ini nggak jadi DPR, itu bakal minta masukan susah. Suaranya nggak bakal didengar. Tapi kalau misalkan orang miskin yang jadi DPR, orang kaya pasti banyak protes. Iya. Akhirnya banyak komunikasi. Atau enggak dia orang miskin cepat berbaur sama orang miskin. Iya berbaur. Ya tahu lah. Tahu. Makan apa besok? Oh ya besok nggak tahu kan. Raskin. Sgaki. Tapi Raskin tuh iya. sih. Penonton tahu gak sih Sgaki? Nasi aking ya. Nasi apa sih? Nasi aking masih bekas yang dikeringkan. Dikeringkan. Nggak pas dikeringkan tiba-tiba jadi raja. King. Tapi you tahu intip gak sih? Ya intip. Intip juga enak Pak. Intip enak. Bahkan ada salah satu oleh-oleh khas kan. Iya. Tapi kan memang ada rasanya harus. Ya itu kan bisa Pak. Ya mbak manis atau kayak gurih gitu kan. Kan bisa rasa kesedihan. Oke, ada yang menarik di bagian zonasi Pak. Ini masuk ke pembahasan ketiga. Jelas zonasi. Di zonasi ini saya lihat ya, di Cirebon ini DPR RI-nya lebih rame dari tahun 2019 atau 2014. Di mana DPR RI untuk Dapil Cirebon, Kabupaten sama Kabupaten Indramayu diisi sama nama-nama yang beken, terkenal. Sudah usah. Salah satunya Pak. Salah satunya. Politik. Aduh. Yang pertama itu ada cari pacar lagi. Ya Haji Satori. Bukan. Charlie Panoten. Oh Charlie. Charlie. Itu nomor 2 Pak. Charlie nomor 2 Pak. Iya maksudnya saya lagi nyebutin yang beken dulu nih. Kayak cari pacar lagi ke-12 maksudnya. Ya, cari Van Houten. Depannya ada Mo. Emang iya Mo. Kan kemarin kan Charlie Van Houten. Kemarin kan dia rame kan. Nama aslinya bilangnya bukan Charlie tuh. Siapa? Anda dengar gak sih? Gak tahu. Saya lupa. Kayaknya ntar editor tahu di sini. Ada namanya. Ada. Emang iya bener kasus tuh. Tapi bagus namanya. Charlie. Muhammad kan nama Islam. Iya. Charlie ini nama apa? Nama gaul lah ya. Van Houten Belanda. Emang dia titisan Belanda kan? Enggak, sebenarnya dia orang tuanya kayaknya sudah memprediksi Ji. Okay. Dia kan jadi caleg PAN. Oh, Charlie Van Houten. Iya. Ya, Charlie. Yang kedua adalah nama yang sering orang Cirebon lihat. Dari ujung Cirebon sampai ujung Cirebon lagi. Haji Satori. Mendaki gunung. Ninja Tori. Ternyata itu orang hebat sih. Oh iya hebat. Sekarang kenapa saya bilang hebat karena beliau incumbent Mbak. Atau sekarang posisinya lagi DPR RI ya Mbak. Iya emang. Udah terbukti berarti. Terbukti dan berpengaruh juga buat warga sekitarnya. Warga sekitarnya. Nah, dia katanya asli Cirebon ya. Asli Cirebon. Ya makanya dia tahu seluk-beluk Cirebon. Iya Cirebon. Makanya tahu tuh baliho mana dipasang yang strategis. Oh iya benar. Jadi di perempatan mana, di jalan mana tahu dia. Jangan-jangan dia emang usaha balik. Enggak. Balik itu gede Ji. Iya, modalnya besar. Iya luar biasa. Saya tadi mantap. Tadi siang saya lewat sawah-sawah daerah. Ya. Leret Pak. Ada Pak. Ada. Di sawah-sawah ada Pak satu hari Pak. Kemarin saya ke daerah mana ya? Ada satu hari itu. Ada satu hari juga. Van Houten juga ada Pak. Van Houten, tapi lebih sering Satori Pak. Satori benar satu. Tapi Pak Haji Satori fotonya gitu-gitu aja. Kalau bisa lebih kekinian ya. Kekinian lah. Ya Charlie Van Houten. Kayak semisal pada belakang itu. Yang ketiga ada pemimpin dan pelawak yang terus mencoba untuk menjadi tokoh di Cirebon. Iya, apakah berhasil? Ya, dia adalah sudah usah. Karena dulu bupati gagal. Tapi katanya kan hampir menang Ji.
hampir menang. Iya, gara-gara dicurangin kan. Katanya. Ya biasa lah. Tapi bener, begitu yang menangnya ini, yang ini KPK. Berarti kan bagus, mending sudah usai. Mending ini. Tapi kan tetap aja Pak, orang kalah mah biasa lah. Oh iya, cari alasan lah, padahal kalah aja kan. Dulu juga pernah ada yang iya dicurangin kan. Tapi kayak sekarang kalah lagi deh. Arsenal maksudnya. Oh Arsenal, wasitnya. Salah wasit. Ada Haji Komar. Yang ketiga ada Haji Komar. Sembarangan salah. Apa tuh? Abah Komar. Oh Abah Komar. Anda mau jadi cucunya nggak? Gimana tuh? Disawer nanti. Oh iya. Iya. Lihat coba ininya Instagramnya lucu. Gitu. Iya. Ya jangan lupa follow Abah Komar. Izinkan Abah. Itu, ada Pak. gitu ya? Iya beneran Pak. Kita belum pernah lihat ya. Kayak segmennya bawa-bawa gitu. Tapi dia kayak sama ibu-ibu disenengin. Oh disenengin? Iya bener Pak. Kayak maksudnya yang nggak tahu tuh bener apa enggak ya, cuman kan ya kita lihat sisi positifnya aja ya. Bagus itu. Ada yang sakit ditolongin. Pak Komar ini juga favorit ya. Favorit. Dan yang keempat ada UU. Oh itu Wagub Jabar. Wagub Jabar ini juga bagus ya sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya bukan orang Cirebon gak sih? Bukan Cirebon drama itu. Jadi harus Sunda ya? Langsung udah Tasik apa ya? Iya. Tapi dia bagus Pak. Tapi ya bagus tapi nggak sopan. Kenapa? Dia dari partai PKB. PPP Pak. PKB. Coba lihat PPP. Dia orang gambarnya Mekah. Emang nggak tahu. Ya benar, dari partai tidak sopan. Dia nggak pakai salam Pak. PPP. Iya. Apa sih? Apa sih? Iya. Nggak sopan. Assalamualaikum. Beliau bukan orang sini Bang, nggak masuk kriteria ketiga nih, zonasi nih. Ya nggak sih? Oh iya sih. Tapi ya mungkin punya prestasi. Prestasinya? Ya Wagub lah. Sebelumnya kan bupati Pak. Tapi Wagub kan gara-gara Ridwan Kamil Pak. Ya kayak udah Kamil ngambil UU juga karena prestasi lah. Bupati dulunya. Bupati ya. Yang keempat ada UU. Yang kelima ini ada yang sangat di luar dugaan. Siapa itu? Mantan wali kota Cirebon. Nasruddin Aziz mencalonkan jadi DPR RI dan nomor urutnya adalah 8. Tapi nggak apa-apa untuk orang yang baru masuk partai tersebut. Iya. Dan nomor 8 itu udah bagus. Iya. Kemarin ditawar 9. Tapi mungkin dia mungkin milih itu, kalau gitu milih apa gimana? Enggak lah. Oh, daftarnya ke 8 ada di nomor. Enggak, emang kalau yang bagus itu 1 2 lah. 1 lah bagus paling bagus. 1 ya. Iya, karena itu yang di-push sama partai. Oh, tapi kalau misalkan yang ternyata yang dipilih 8 nggak masalah dong. Nggak masalah. Kan dia maksudnya 8 kan berarti bagus tuh rezekinya nggak. Oh, tidak terputus. Iya, tidak terputus. Jadi prestasi di Cirebon juga bagus. Tidak terputus juga. Iya kan, dari mulai dia wali kota naik jadi wali kota. Tapi beritanya lebih viral dia pindah partai sih Pak. Katanya sampai SBY turun ke Cirebon katanya. Iya. Pindah partai. Tapi it's okay. Karena Erick Cartono pernah bilang kamu boleh berpindah partai politik. Kamu boleh menceraikan istrimu, kamu boleh berganti pasangan, tapi kamu tidak akan bisa mengganti tim favorit sepak bola. Pak Ajis benar, Pak Ajis harus ganti. Tepat warna merah. Arsenal warna merah. Itu terbukti Pak. Terbukti. Dari London biru, London merah Pak. Terbukti kan? Terbukti. Nah, dan nomornya 8. 8. Tepat seperti pelatih Arsenal sekarang. Arteta. Ya. Dan sayangnya Arsenal nggak juara Pak. Belum tentu. Dan Arsenal, kita bicara Arsenal. Iya, tahun ini kan belum tentu. Bisa aja menang. Tapi nggak mungkin sih Pak. UCL doang. Ya, tapi kalau juara, barangkali Pak Ajis juga juara. Juara di hati keluarganya. Ya itu dari DPR RI ini nama-namanya beken. Iya. Tapi Pak, yang beken-beken ini, antum tahu nggak sih waktu tahun 2019
Iya. Dulu juga Abah Komar ada juga nggak sih? Abah Komar tuh nyalonin terus ya? Iya nyalonin terus apa? Kemarin ketua RT juga nyalonin. Enggak, kemarin kamu tahu ini nggak Pak? Dian Sastra. Dian Sastra. Tahu kan? Nggak tahu. Tarling. Oh Tarling ya. DPR RI kalah juga Pak. Kalah juga ya? Kalah juga. Kalau DPR itu juga persaingannya luar biasa loh. Iya. Makanya Pak Satu ini luar biasa loh. Bisa menang tuh. Bisa menang tuh. Modalnya untuk dapil ya dapilnya bagus juga kita nih sebenarnya. Tapi kemarin Nasdem juga. Nasdem. Masa tetap kan? Nasdem, masih Nasdem. Berarti dia A1 ya? Satu. Nasdem dia ya masih setia lah sama Nasdem. Hebat, berarti modal berapa ya? Ya pasti ada modal lah. Ada modal Baliho pasti. Emang Baliho masa gratis kan? Nggak ada, emang ada. Kalau ada ya boleh. Gitu kan. Tapi ada sayangnya Pak. Kenapa tuh? Kalau di dunia pendaftaran siswa itu ya nggak lolos yakin, nggak lolos prestasi, nggak lolos zonasi. Apa ada cara lain nggak? Ada cara lain. Apa itu? Nyogok. Lebih sopan lah. Apa? Dari belakang. Dari belakang. Nyogok. Pakai uang. Pakai uang. Dan sayangnya kebanyakan caleg kita kacau. Yang keempat itu emang sengaja tadi nggak disebutin. Nggak sebutin. Ini sekarang disebutin ya. Emang nggak ada ya. Iya. Kita nggak ada sistem yang aman Mbak. Selama dibuat oleh manusia nggak ada sistem yang aman. Masih ada manusia lah ya. Masih Iya. perasa arung, dewek atau apa. Iya. Tapi kan kalau demi kemajuan mau caleg mah salah lah Pak. Tapi menurut Presiden dengan nama-nama beken seperti ini, masyarakat Cirebon tuh perlu melihat sosok yang memang sudah terkenal atau memang harus tahu dulu nih latar belakangnya dan sebagainya. Karena kan sekarang banyak loh caleg-caleg yang memanfaatkan ketenaran artis-artis baik yang ngaleg jadi akhirnya kayak auto menang gitu kan. Iyalah. Bulan Jamila ngapain gitu dia? Menang kemarin tuh. Kemarin menang. Konser ngapain? Kurang dari itu. Bagi-bagi rezeki. Ya gitu ya itu kan ya kembali ke awal Pak, saya bilang bahwa ini kegagalan dari akademinya. Maksudnya? Oh dari partainya. Akhirnya apa? Instan. Demi mendulang suara yang banyak ya instan kan akhirnya kan. Dimana ya orang awam seperti kita lah yang nggak terkenal, kalau nggak terkenal kita mau nyari gimana Pak? Iya sih. Jadi lebih baik apalagi ibu kan. Tapi pernah kan di suara pas dibuka Ibu pilih siapa? Nah ada tuh. Akhirnya nyari yang ganteng atau cantik. Dulu masih ada foto ya dulu ya? Iya. Sekarang ada ini sih DPD. Oh sekarang udah ada. DPD. Oh DPD ada sekarang. DPD ada tetap. Yang DPRD nggak ada ya? Nggak ada. Kalau DPD kan lihatnya foto Pak. Iya. Apalagi satu provinsi satu kan. Iya. Itu kan pusing juga Pak. Jadi terkenal itu penting banget. Masalah prestasi ya itu bisa nyusul lah. Menyelam sambil nyusul sampai akhir periode. Udah bukti kan kepilih lagi Pak. Iya. Itu yang Patrio. Siapa? Eko. Iya. Kapan lagi? Iya. Sekarang juga si siapa yang temen Denny Cagur ikutan ya? Narji kita dah. Narji juga Pak. Nyalek Ucok Babak. Banyak banget sekarang artis-artis yang berarti kan Pasha Ungu juga. Pasha Ungu sudah lama Pak. Oh iya lama. Udah lama makan Ungu sekarang. Tapi kan dulu kan bupati dulu. Wakil wali kota ya. Tapi kan ya gimana kita mau ngelihatnya? Contoh dia terkenal lewat apa gitu tuh? Misalkan dari kader aslinya dia nggak punya pengalaman dan prestasi juga biasa-biasa aja, apalagi elektabilitas kan? Iya nggak ada salahnya lah. Maksudnya oke aja selama tidak merugikan saya. No problem. Ya itu tidak keberhasilan. Oke, selanjutnya nih Pak, ini juga hal yang penting untuk di 2024 lah ya. 2024 ini kan bisa dikatakan pemilihannya juga kan tidak hanya capres saja, tapi ada legislatifnya juga, dan itu nggak cuma satu. Ada beberapa dari mulai DPRD ke kota kabupaten sampai dengan DPR RI. Nah tips untuk pemilih pemula atau yang masih bingung, yang kayak kira-kira datang ke TPS itu minimal mereka ada bekal lah, tahu siapa calegnya, tahu siapa yang mau dipilih, jangan sampai malah buat situasi di TPS
lama Pak. Diam golput. Tapi saya yakin Pak. Gimana? Yang dibuka itu pertama biasanya presiden dulu Pak. Presiden dulu tuh. Karena itu paling gampang. Cuma dibuka, ada muka ini lagi. Nah, siapa ini lagi? Masa 2019 ada. 2014 ada. 2009 ada. Bagus. Itu katanya bahasa milih tuh. Iya, jadi anak saya TK sampai sekarang anak saya milih. Oh, iya. Pasti dulu. Oh, iya. Pasti. Presiden dulu. Paling gampang itu. Ya, oke. Karena mungkin udah ada pilihan juga presiden mah. Iya, presiden pasti udah ada lah. Los. Yang kedua, caleg DPRD kota, kabupaten. Karena dekat. Iya, dikasih duit Pak. Oh, dikasih duit. Tapi biasa juga baliho deket-deket rumah. Iya, tahu. Rumah pasti. Ya. Buka rumah, baliho aja. Buka lemari, baliho. Iya. Buka baju, baliho. Buka HP, baliho. Balihonya paling gampang Pak. Paling gampang. Sisanya bingung Pak. DPR RI masih gampang. Oh, ya masih gampang. 3 baru DPR RI lah ya. Tadi yang terkenal ya. Yang terkenal. Nah, paling susah nih. DPD provinsi ya. Provinsi itu yang lihat foto tuh Pak. Terus saya jujur Pak, 2014, 19, 2009 tuh saya ngeliatnya muka Pak. Mukanya alim gitu. Ada ngaruh itu. Ada ngaruh Pak. Emosional berarti. Iya, ya mau gimana Pak. Jadi buat PR nih buat teman-teman yang masih bingung milih siapa dan nanti ke TPS gimana. Pilihan paling susah tuh ya DPD provinsi ya. Sama satu lagi apa sih? Iya. Sih. Kan DPRD kota kabupaten. Terus tuh RI, DPD, Pilpres. Satunya apa? Tahu, setia. Searching lagi. Ya itulah. Ya paling susah ya kayak DPD gitulah ya. Susah. Itu teman-teman mulai cari info di Google. Kayaknya emang siapa aja nih. Gak ada spanduk juga Pak. Emang iya sih. Emang bener kan? Kadang mereka kayaknya iseng doang deh. Iya. Lagian juga KPU-nya kurang sosialisasi. Apa kita kurang nyari tahu ya? Iya. Jarang banget DPD itu. Iya, itu emang jarang banget. Jadi buat teman-teman PR di situ searching lah ya. Sekarang lah. Dapil kalian nih atau provinsi kalian atau kota kalian ini siapa aja DPD-nya dan nanti teman-teman sudah mulai melihat siapa yang alim. Nah. Kalau enggak siapa yang cantik Pak. Cantik gitu. Siapa yang bermartabat. Nah, oke kelihatan meyakinkan. Meyakinkan ya. Soalnya emang PR juga sini ya. Tapi kalau emang niat banget observasi lagi. Ya niat banget. Latar belakangnya. Tapi nggak usah di-share juga ke temennya. Iya. Udah, maksudnya ya pilihan lo kan jurdil kan. Iya. Jujur, adil, apa sih? Bener gak sih? Jurdil kan, jujur, adil, rahasia. Iya kan? Jujur, rahasia, adil. Iya. Gimana? Ya itulah, kayak ya udahlah rahasia dan gak usah ngajak-ngajak juga gitu. Saya sekarang benci Pak saya Pak. Kenapa tuh? Kayak di komen-komen apapun mubazir atau apanya, apapun beritanya itu sama kayak aduh tau gak sih saya tuh pengenan apa yang kurus tuh ikan itu. Kan? Iya. Saya lebih sekarang dulu saya sebel Pak. Iya. Sama iklan yang tahu nggak sih mata saya minus gitu. Iya terus saya tuh dulu sebel. Saya lebih sebel lagi all in itu. Ini bahasanya apa? Akhirnya itu. Iya. Saya sebel Pak. Makanya itu fanatisme itu terlalu berlebihan. Iya. Nih udahlah. Lu pilih. Ya udah rahasia aja. Kalau ini kan dia 3 tuh kan kelihatan. Itu rahasia dong. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Rahasia ya. Kayak kalah deh. Menang harus optimis. Yang penting 1 ya. Itu agama. Tapi 1 kuat loh Pak. 1 kuat. 1, 2, 3 digabung. 1 kuat Pak. Istiadat ulama. Ya 2019 juga istiadat ulama. Kalah. Dan dibilang curang. Hei, segala sesuatu itu kehendak Pak. Oke. Iya, mau curang mau apa. Oke, buat teman-teman thank you banget udah nonton Kirtikus. Episode kali ini kita bahas caleg. Nanti boleh diisi di kolom komentar. Iya. Kalian mau jadi caleg gak? Iya, 2029 mungkin. Karena sekarang banyak caleg-caleg muda. Lebih banyak disukai. Dan cepat gilanya.
Enggak, maksudnya kalau gila itu dia masih punya harapan hidup, Ci. Oh iya. Kalau misalnya udah sepuh, caleg, gila, udah udahlah mending mati aja gitu. Mati Gitu kan. Nyusahin anak muda. Oke, tulis di komentar siapa jagoan-jagoan kalian. Nggak usah. Nggak usah. Nanti all in Prabowo. Amin. Oh iya. Nah, Gama. Jangan usah. Nggak usah. Oke, karena kita sudah mau mengakhiri sesi kritikus minggu ini, jangan lupa subscribe dan share video kita buat para UMKM yang punya brand. Kita masih kosong. Jangan terus kosong-kosong terus. Minimal ada lah. Ya, snack lah. Enggak gitu dong. Panji. Panji kenapa? Panji gigit kobra. Mati gak sih Panji? Enggak. Oke, itu buat teman-teman, nanti brandnya bisa masuk ke kita, hubungi langsung ke Cirebon Bercerita. Enggak bayar kok, Enggak bayar. Yang penting dipajang dulu aja. Iya. Nanti kita bisa nikmatin sambil ngobrol gitu. Oke, jangan lupa nanti kita akan datang lagi di minggu selanjutnya dengan pembahasan lebih menarik lagi. Sampai jumpa di Kritikus.